Pokok bahasan presentasi saya meliputi disrupsi teknologi pertahanan secara umum dan juga meliputi teknologi pertahanan siber, dan saya akan juga bicara tentang inovasi yang membangun kepakaran dengan penekanan pada pengembangan sumber daya manusia. Lanjut. Saya kira kita semua sudah mengikuti perkembangan atau disrupsi teknologi pertahanan global. Secara umum kita melihat bahwa perkembangan teknologi pertahanan ini menuju pada perkembangan teknologi artificial intelligence, data science, and machine learning. Tentunya juga ada advanced material, kemudian autonomous system and robotic, juga meliputi power, energy, sensor, dan juga advanced electronic dan computing. Dan juga kita melihat perkembangan teknologi effector technologies, dan tentunya sistem autonomous yang mengarah pada aplikasi di lethal weapons. Dan juga kita melihat bahwa perkembangan bukan hanya di bidang autonomous, namun juga di bidang platform seperti hypersonic weapon dan juga directed energy weapons, dan juga meliputi teknologi yang terkait dengan bioteknologi. Dan tentunya yang sekarang sedang berkembang pesat adalah perkembangan dan penerapan teknologi kuantum untuk pertahanan. Lanjut. Kita lihat di sini bahwa semua perkembangan disrupsi teknologi pertahanan ini memang ditujukan untuk memampukan sebuah negara untuk memiliki kemampuan dalam melakukan operasi seperti atau skenario pertempuran seperti yang kita lihat di sini, di mana ada operasi amfibi yang menyatukan berbagai kemampuan domain udara, darat, maritim, bahkan space dan cyber. Di sini yang kita kenal sebagai konsep network centric warfare. Nah, di sini kita lihat bahwa ke depan operasi militer atau pertempuran ini bukan lagi kita lihat sebagai platform against platform, namun sudah mengarah ke system against system atau bahkan network against network. Jadi kalau kita ingin menilai apakah sebuah negara mampu untuk melakukan satu pertempuran masa depan, kita lihat apakah dia sudah memiliki konsep network centric warfare. Jika hanya mengandalkan kemampuan platform, maka kita perlu mempertanyakan kemampuan tersebut. Hal ini perlu kita pikirkan juga karena tadi kita disebutkan bahwa sebelumnya kita dengar bahwa untuk pengembangan kemandirian teknologi industri pertahanan, kita sudah memiliki 7 prioritas alutsista, yaitu pesawat tempur, medium tank, kapal selam, radar, propellan, roket, dan rudal. Nah, bagaimana ke depan? Nah, ini tampaknya kita harus berpikir untuk memberikan prioritas pada teknologi-teknologi yang mampu mengatasi ancaman siber, di mana ancaman siber ini sangat mempengaruhi konsep network centric warfare kita ke depan. Selanjut. Di sini adalah satu, kalau kita melihat berbagai macam referensi yang ada di dimanapun yang kita peroleh, terkadang kita melihat begitu kompleksnya infrastruktur pertahanan. Di sini adalah contoh infrastruktur pertahanan oleh Amerika, yaitu DoDIN, Department of Defense Infrastructure, di mana adalah sebuah sistem tata kelola pertahanan yang sangat-sangat kompleks. Jadi ke depan memang kita melihat bahwa elemen-elemen dalam sebuah infrastruktur pertahanan ini menjadi satu sangat kompleks sekali, sehingga kita tidak bisa lagi mengesampingkan bagaimana kita membutuhkan pertahanan siber dalam mempertahankan menjamin keberlangsungan dari defense infrastructure. Nah, ini adalah satu kebutuhan yang jelas sekali bahwa teknologi pertahanan yang kita kembangkan seharusnya juga mengarah pada teknologi pertahanan siber. Lanjut. Untuk keamanan siber secara umum, Global Cyber Security Index atau GCI sudah melakukan survei yang dilakukan oleh International Telecommunication Union. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur komitmen negara-negara ITU terhadap keamanan siber. Jadi tujuan dari Global Cyber Security Index ini
untuk membantu negara-negara mengidentifikasi area yang harus diperbaiki dalam dunia keamanan siber. Jadi sehingga mampu meningkatkan tingkat komitmen seluruhan terhadap keamanan siber di seluruh dunia. Nah, kita lihat di sini bahwa penilaian ini berdasarkan pada 5 pilar, yaitu pilar legal. Ini diukur dari keberadaan institusi legal dan framework keamanan siber. Kemudian pilar kedua yaitu technical, yaitu keberadaan institusi teknis dan penerapan teknologinya. Kemudian pilar ketiga yaitu organizational, yang diukur berdasarkan koordinasi pembuat kebijakan dan pengembangan strategi keamanan siber. Kemudian pilar keempat adalah capacity building. Ini adalah kemampuan kita melakukan penelitian, pengembangan, pendidikan, program pelatihan, profesional dan aparatur yang tersertifikasi. Kemudian pilar kelima adalah pilar kerjasama atau sinergis. Lanjut. Kita sudah melihat bahwa bagaimana pentingnya teknologi pertahanan siber bagi pertahanan kita. Nah, di sini kita lihat bahwa sebagai contoh, kita melihat bahwa beberapa saat lalu Unhan juga telah melakukan seminar nasional terkait dengan Amen System. Amen System itu ancamannya sangat jelas bahwa terjadi pelanggaran wilayah, kedaulatan wilayah kita. Nah, namun ini adalah domain fisik. Nah, domain maya, domain cyber, nah ini adalah di bidang pertahanan siber. Nah, kita lihat bahwa untuk mengatasi pelanggaran atau namanya pelanggaran kedaulatan wilayah, baik melalui fisik atau siber, kita perlu membangun satu atau yang saya sebut sebagai kedaulatan teknologi. Tadi kita dengar Bapak Menristek menyampaikan bahwa penting sekali dalam pengembangan teknologi pertahanan siber ini kita tidak mengandalkan teknologi-teknologi yang kita dapatkan dari luar. Nah, ini yang saya sebut sebagai kedaulatan teknologi. Istilah lainnya adalah untuk mencapai kemandirian industri pertahanan kita. Nah, ini adalah tujuan dari inovasi kita untuk membangun kepakaran. Nah, kepakaran ini tidak lepas dari peran pendidikan tinggi teknik kita guna mendorong riset inovatif untuk membantu mencetak lulusan unggul sesuai bidang keahliannya. Nah, jadi hasil dari riset dan yang kita lakukan semuanya ini harus mengarah pada inovasi untuk mendukung kedaulatan teknologi kita. Misalnya terkait dengan teknologi artificial intelligence, kita cenderung untuk bicara mengenai penerapan dari AI atau kecerdasan buatan. Namun kita tidak berpikir bagaimana mengembangkan atau mendorong pengembangan SDM untuk SDM yang mampu mengembangkan algoritma kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi satu pemikiran kita untuk mendukung kemandirian isu pertahanan untuk menciptakan kedaulatan teknologi bangsa kita. Lanjut. Bapak Presiden dalam pengantar rapat terbatas industri pertahanan di awal rapat kerja kabinet bulan November tahun 2019 menyampaikan bahwa untuk menuju kemandirian industri pertahanan nasional ada 4 hal yang harus dilaksanakan, yaitu bahwa untuk pengembangan teknologi alutsista kita harus memiliki roadmap yang jelas. Nah, ini penting sekali. Karena tanpa roadmap kita tidak mampu melakukan sinergitas atau prioritas untuk melakukan pengembangan teknologi pertahanan. Kemudian yang kedua adalah setiap pengadaan harus disertai dengan ahli teknologi. Kemudian yang ketiga, yang penting dan tentu relevan dengan apa yang kita diskusikan hari ini adalah pengembangan SDM pertahanan. Nah, SDM pertahanan ini penting sekali karena sampai sekarang sebenarnya kita belum punya satu pemetaan mengenai kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknologi pertahanan. Kalau saya ingat dulu waktu saya bertugas di Korea, saya pernah menjadi senior engineer dalam program pengembangan pesawat tempur KFX. Saya ingat sekali kita dibawa ke ADD, ya,
Agency for Defense Development, Balitbank dari Kemhan, dan juga dibawa ke industri-industri pertahanan mereka seperti LIG Next One. Di sana saya menemukan bahwa kalau untuk Litbang nggak masalah ya, tapi kalau di industri pertahanannya karyawan mereka itu seperti LIG Next One, hampir 60% adalah alumni lulusan PhD. Nah, coba kita bandingkan dengan industri pertahanan kita yang ada. Nah, jadi kalau memang kita ingin mengejar ketinggalan atau mencapai tingkat seperti Korea Selatan, memang aspek SDM ini perlu kita lihat, perlu kita kembangkan dengan serius. Nah, kemudian selanjutnya keempat adalah teknologi alutsista yang up to date, yaitu yang state of the art. Lanjut. Baik, saya sampaikan di sini tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang menekankan tentang pentingnya pengembangan sumber daya manusia kita. Ada dalam pasal 33 di mana sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diperlukan untuk menguasai teknologi industri pertahanan. Terdiri dari unsur keahlian, kepakaran, kompetensi dan perorganisasian dan kekayaan intelektual dan informasi. Jadi penting sekali kalau kita melihat negara-negara maju, negara-negara yang sudah mencapai kemandirian dalam teknologi industri pertahanan, para SDM yang tergabung dalam pengembangan atau dalam industri pertahanan adalah the best talent. Nah, kalau kita bandingkan misalnya saya sebelum bertugas di Unhan, saya dosen di FTMD ITB, kalau saya mau mengajak beberapa mahasiswa untuk mengambil topik-topik tentang pertahanan itu, waduh, sulit sekali ya. Ini bagaimana kita bisa mendorong generasi muda atau the best talent kita untuk mau tertarik melakukan untuk menjadi bagian dari pengembangan SDM teknologi pertahanan. Untuk itu kami di Universitas Pertahanan saat ini, khususnya di Fakultas Teknologi Pertahanan, kami sudah memiliki 4 prodi yang memang 4 prodi ini kita bentuk untuk mendukung pengembangan SDM teknologi pertahanan. Dari 4 prodi ini kita memiliki 1 prodi teknologi penginderaan, 2 prodi teknologi persenjataan, dan 3 prodi teknologi daya gerak. Dan tentunya pengembangan teknologi pertahanan harus mengarah pada pengembangan industri pertahanan. Oleh karena itu kita punya prodi keempat, yaitu prodi industri pertahanan. Lanjut. Nah, ini adalah konsep triple helix yang sebenarnya sudah cukup dengar, sudah cukup banyak sekali kita ikuti konsep ini. Ada triple helix, quadruple helix dan sebagainya. Namun memang yang menjadi perhatian saya adalah mengenai bagaimana proses triple helix itu berjalan. Sebagai contoh, kalau kita lihat kami juga pernah Fakultas Teknologi Pertahanan diundang oleh SAP di Swedia. Di situ kita diajak yang mengundang adalah industri pertahanan SAP, namun kita diajak justru ke universitas, kemudian ke litbang mereka, kemudian ke Kementerian Pertahanan mereka. Jadi kami melihat bahwa konsep triple helix itu harus dilakukan bersama-sama secara sinergis. Contohnya dalam pengembangan teknologi kita kenal yang namanya tingkat kesiapan teknologi. Nah, dalam tingkat kesiapan teknologi itu mungkin kita secara teori kita melihat bahwa kita mendengar bahwa untuk pengembangan level tingkat kesiapan teknologi 1 sampai 3 ada menjadi bagian dari tugas perguruan tinggi atau litbang. Kemudian tingkat kesiapan teknologi 4, 5, 6 menjadi tugas dari litbang-litbang lainnya. Nah, kemudian untuk tingkat kesiapan teknologi 7 sampai 9 menjadi tugas dari industri. Namun di Swedia tidak seperti itu. Swedia sebagai negara yang paling inovatif di dunia, khususnya di bidang teknologi industri pertahanan, mereka mengatakan bahwa dari level tingkat kesiapan 1, semua sudah bersama-sama bekerja. Jadi di sana ada dari pemerintah, ada unsur dari perguruan tinggi, ada unsur dari industri. Nah, ini yang perlu saya kira proses seperti ini kita dorong di Indonesia.
Jadi kolaborasi ini ada di setiap tingkat, bukan hanya pada tingkat tertentu. Lanjut. Untuk pengembangan SDM siber, tentunya Universitas Pertahanan bekerjasama dengan BSSN. Kita sudah melaksanakan menandatangani MOU, yaitu sekitar bulan pertengahan tahun lalu, di mana Unhan dan BSSN bekerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penelitian dengan topik-topik yang terkait dengan pertahanan siber. Di Unhan sendiri kami memiliki laboratorium cyber defense. Hal ini untuk mendukung perkuliahan atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh prodi-prodi yang terkait dengan pertahanan siber. Untuk yang terkait dengan pertahanan siber di Unhan, kami memiliki program studi perang asimetris. Nah, ini bicara mengenai tentang manajemen kebijakan terkait dengan pertahanan siber atau perang asimetris. Sedangkan untuk teknologinya, di Fakultas Teknologi Pertahanan, kita sudah punya teknologi penginderaan. Nah, terkait dengan pengembangan SDM atau pendidikan dan penelitian dalam teknologi pertahanan siber, prodi ini memiliki topik-topik yang memang kita kerjasamakan dengan berbagai stakeholder untuk menghasilkan SDM yang memang mereka mampu mendukung pengembangan teknologi pertahanan siber dalam negeri. Jadi kita kembangkan SDM yang mampu menjadi tuan rumah sendiri, bukan hanya SDM yang artinya hanya mengoperasikan atau mengaplikasikan teknologi dari luar, namun mereka juga dididik atau didorong untuk mengembangkan teknologi-teknologi dalam negeri. Lanjut. Selanjutnya yang terakhir saya sampaikan di sini bahwa yang menjadi komitmen dari Universitas Pertahanan untuk mengembangkan penelitian-penelitian di bidang teknologi pertahanan. Di sini kami Unhan berencana untuk membangun juga berbagai laboratorium untuk mendukung proses pendidikan dan penelitian Universitas Pertahanan. Kami berencana untuk membangun apa yang kami sebut sebagai Integrated Research Lab, di mana akan dibangun untuk menjadi solusi bagaimana penelitian-penelitian terkait dengan teknologi pertahanan Indonesia, termasuk juga teknologi pertahanan siber. Jadi di sini kita lihat bahwa kita memiliki dua institusi, di mana Kemhan dan TNI adalah user, kemudian menjembatani kedua institusi tersebut. Unhan sebagai induk dari Integrated Research Lab mampu menjembatani permasalahan atau isu yang terkait dengan pengembangan teknologi pertahanan. Jadi nanti laboratorium ini akan terdiri dari beberapa research group yang isinya akan terdiri dari berbagai program studi yang ada di Unhan. Saat ini di Unhan kita bukan hanya punya Fakultas Teknologi Pertahanan, namun kita juga punya Fakultas Teknik Militer, yaitu Fakultas Teknik yang memang fokusnya adalah membangun engineering science di bidang military. Ini sangat jarang. Sangat penting bahwa ke depan akan dibangun standar-standar teknologi pertahanan yang sesuai dengan teknologi yang kita kembangkan sendiri. Saya kira ini dapat saya sampaikan karena saya sudah diingatkan waktu sudah mencapai 15 menit. Demikian semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pengembangan teknologi pertahanan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.